Aham, selamat datang kembali di channel Slime01. Hari ini kita akan membahas sebuah manhwa yang pastinya akan memikat perhatianmu. Judulnya sangat menarik dan ceritanya dimulai dengan seorang main karakter yang penuh penyesalan. Dia menemukan teknik rahasia yang memungkinkannya kembali ke masa lalu. Dengan intuisi yang tajam, dia bertekad untuk membalas dendam kepada orang-orang yang pernah meremehkannya. Pastikan kamu tidak ketinggalan tonton video terbarunya sampai habis. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar terus mendapatkan konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Di awalan cerita, seorang kakek tua bernama Tainja dan tokoh utama kita, Geom Muguk, sedang merayakan sebuah rencana yang telah lama mereka siapkan. Rencana ini direncanakan sekitar 40 tahun yang lalu, yaitu untuk kembali ke masa lalu. Tepatnya 50 tahun yang lalu, Muguk meminta Tainja untuk menggunakan teknik Great Regression agar dirinya kembali ke masa yang telah berlalu. Teknik ini diwariskan turun-temurun. Tingkat keberhasilan teknik ini sangat rendah, hanya 5%. Permasalahannya tidak terletak pada kerumitan tekniknya, melainkan pada bahan-bahan yang harus dikumpulkan yang sangat mustahil. Di antara bahan-bahan tersebut terdapat artefak Thunderbell, artefak Divine Essence, Course Essence, dan Secret Demonic. Namun tanpa disangka, setelah 40 tahun berlalu, Tainja tidak mengira Muguk akan berhasil mengumpulkan keempat artefak tersebut meskipun memerlukan waktu 40 tahun. Sekarang, saat yang dinanti-nanti telah tiba. Mereka akan segera menggunakan teknik itu. Saat mereka menyesap alkohol bersama, terungkaplah alasan mengapa Muguk begitu berambisi ingin kembali ke masa lalu, yaitu untuk balas dendam. Hua Mogi yang merupakan sosok menakutkan telah membunuh tiga individu paling berpengaruh dan kuat, yang meliputi pemimpin aliansi Murim, pemimpin aliansi Unorthodox, dan Heavenly Demon. Hua Mogi telah membunuh 3 orang terkuat, sekaligus kehadirannya menciptakan gelombang ketakutan di kalangan mereka yang bertahan. Sementara itu, Muguk yang menyimpan dendam mendalam terhadap Hua Mogi bertekad untuk membalas dendam. Di era ini, mustahil Muguk bisa membunuhnya karena Hua Mogi telah menjadi orang terkuat di era sekarang. Muguk berkata, apapun yang terjadi, dia harus membunuhnya, bukan karena dia telah membunuh ayahnya, dan bukan juga karena dia telah membunuh kakaknya, tapi karena kekejamannya. Dia membantai warga biasa termasuk anak-anak, bahkan termasuk hewan peliharaan anjing dan kucing. Mendengar hal itu, Tainja terkejut. Dia tahu bahwa Hua Mogi sangat kuat. Namun jika seandainya rencana untuk kembali ke masa lalu berhasil, Tainja meminta sesuatu sebagai bayarannya. Ketika berada di masa lalu, dia memohon kepada Muguk untuk menemuinya dengan harapan agar Muguk dapat mencegah dirinya dari menikah. Ternyata Tainja juga memiliki penyesalan di masa lalu. Muguk tentu tidak keberatan, bahkan dia berjanji untuk membantu. Setelah itu, mereka beranjak berdiri dan berpindah ke tempat di mana teknik Great Regression akan digunakan. Namun tampaknya Muguk sudah mencapai batasnya, karena untuk berdiri saja dia sampai sempoyongan. Momen yang dinanti-nanti selama 40 tahun akhirnya dimulai. Semua persyaratan telah terkumpul. Hua Mogi perlahan mulai merapalkan mantranya, dan semua artefak menyatu. Sebuah black hole terbentuk, menandakan bahwa teknik kembali ke masa lalu berhasil diciptakan. Tainja sangat terkejut. Tidak disangka tekniknya bakalan berhasil, tetapi tidak menyangka bahwa Muguk tercover di pojokan. Dipanggil berulang kali, Muguk tidak memberikan respon. Kemungkinan besar dia pingsan. Tangan dan kakinya putus akibat usaha mencari artefak terakhir. Tainja terdiam sesaat memikirkan sesuatu, dan terlintas di benaknya sebuah pengkhianatan. Teknik itu hanya untuk satu orang, dan Tainja berkhianat kepada Muguk. Dia berjalan menuju black hole dan sempat berkata, "Maafkan aku demi keluargaku dan demi diriku sendiri. Aku ingin kembali ke masa lalu. Aku berjanji akan memberitahu rencana kita ini." Saat Tainja hampir memasuki black hole, gerakannya tiba-tiba terhenti. Siapa sangka Muguk telah mengantisipasi semuanya. Dia sudah memperkirakan hal ini bakal terjadi. Ternyata alasan Muguk tidak minum alkohol sebelumnya adalah karena dia telah mencampurkan minuman tersebut. Semuanya menjadi jelas, dan ketegangan memenuhi ruangan Muguk. Meski dalam kondisi parah, dia telah merencanakan langkah ini dengan cermat. Kini, Tainja terjebak tidak bisa bergerak sedikit pun menghadapi sekuensi dari pengkhianatannya. Di sana Muguk sangat marah dan murka. Satu-satunya orang yang dia percayai telah berkhianat. Dengan penuh emosi, Muguk mencekik lehernya dengan keras. Di sisi lain, Tainja mengakui kesalahannya, memohon maaf dengan tulus. Siapa sangka Muguk kemudian melepaskan cekikannya. Dengan nada serius, Muguk berkata,
Jika bukan kamu, aku pasti sudah membunuhmu. Siapa sangka, bukan hanya itu, Moguk juga memaafkan Tainja dan mengucapkan terima kasih atas bantuan selama 4 tahun terakhir. Mendengar kata-kata tersebut, Tainja tidak bisa menahan air matanya. Tiba-tiba Moguk panik menyadari ada keanehan yang terjadi. Dalam sekejap, semua kehidupan terhenti, seolah-olah waktu tidak berjalan. Hanya dia yang bisa bergerak. Tiba-tiba, sosok misterius muncul. Moguk masih kebingungan tentang dari mana kakek tua itu muncul. Kemudian, kakek misterius itu berkata sesuatu yang membuat Moguk terkejut. Mana mungkin seorang manusia biasa mempelajari teknik dewa? Aku adalah orang yang bisa mengirimu kembali ke masa lalu. Sebenarnya, bahan-bahan itu bukan syarat utama untuk kembali. Tetapi, syarat utamanya adalah perjuangan dan pengorbanan. Dan ujian terakhir adalah memaafkan Tainja. Dan kamu sudah lulus. Moguk tidak merespon apapun. Dia masih kebingungan karena semua ujian telah dilalui. Kakek tua mengabulkan permohonan untuk kembali ke masa lalu. Namun sebelum melakukannya, dia bertanya. Kakek tua bertanya kenapa Moguk ingin sekali kembali ke masa lalu. Dengan nada penuh emosi dan hasrat membunuh, Moguk berkata, "Semenjak kejadian itu, aku selalu dikhianati orang lain dan selalu dicurangi dari belakang. Oleh sebab itu, aku akan membunuh semuanya yang pantas mati." Mendengar hal itu, kakek tua tidak begitu terkejut. Kakek tua mengabulkan permohonan Moguk untuk kembali ke masa lalu. Kakek itu menghilang bersamanya dan seluruh kehidupan yang terhenti kembali berjalan. Tainja yang kembali bisa bergerak merasa sangat menyesal. Tentu saja dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Moguk tidak menjawab. Dia berjalan menuju Black Hole. Dia juga tidak lupa dengan janjinya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Moguk telah memaafkannya. Kembali ke masa lalu, dimulai dari sekarang. Tahun ini, di mana Moguk masih dalam kondisi prima. Moguk kembali menjadi sosok anak muda, sosok yang selalu dia idam-idamkan. Dan saat ini, Moguk berada di sebuah pertandingan, tepatnya di tengah duel. Di antara semua penonton ada satu sosok yang menarik perhatiannya, ayah Moguk. Tak disangka, ayahnya bukanlah sembarangan. Dia adalah pemimpin dari Heavenly Demon. Dengan kata lain, di masa depan ayahnya akan mati. Alasan diadakannya duel ini adalah karena ayah Moguk selaku pemimpin Heavenly Demon menyatakan bahwa ia tidak akan mewariskan kepemimpinannya hanya kepada keturunannya. Ini berarti semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin Heavenly Demon. Sebagai hasilnya, diadakan kompetisi besar-besaran untuk membuktikan siapa yang terkuat. Pemenang dari kompetisi duel ini akan diberikan kesempatan untuk menantang salah satu keturunan pemimpin Heavenly Demon. Bagi siapapun yang berhasil memenangkan tantangan tersebut, akan diberikan satu permintaan yang akan dipenuhi langsung oleh Heavenly Demon. Pemenang dari kompetisi duel tersebut adalah Gu Kuyungho. Dikatakan bahwa Moguk kalah karena berpikir Kuyungho lebih lama, mengingat Kuyungho tidak menantang kakaknya. Namun, alasan sebenarnya bukan itu. Setelah kekalahannya dulu, Moguk menyadari bahwa ia telah dicurangi. Ia menemukan bahwa oki di dapurnya telah disogok untuk memberikan racun penahan energi dalam makanannya. Akibatnya, Moguk tidak bisa menggunakan seluruh kemampuannya. Moguk sempat memberitahu ayahnya tentang kecurangan ini, tetapi yang dia dapatkan justru teguran. Ayahnya seolah menyalahkannya karena terkena trik kotor tersebut. Dan disinilah awalnya keterpurukan itu membuatnya kehilangan posisi dan dipandang remeh. Semua bermula dari kegagalannya hari ini. Namun bagi dirinya yang telah penuh pengalaman dan pengetahuan masa lalu, mengalahkannya bukanlah perkara sulit. Sementara itu, Kuyungho sangat percaya diri. Dia adalah murid Gu Chenfa, salah satu dari 8 Supreme Demon, dan dia adalah murid kelimanya. Itulah sebabnya keyakinannya membara dan kemenangannya seolah-olah sudah di depan mata. Di sana Moguk tahu saat ini dia tidak bisa menggunakan energinya. Dia pun juga tak bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Namun dia sudah punya rencana berbeda. Dengan penuh percaya diri, dia mengumumkan pada semua orang bahwa dia tidak akan menggunakan energi dalam untuk melawan Kuyungho. Seketika Kuyungho terkejut, begitu juga penonton. Namun tak lama kemudian, sorakan gembira bergema di seluruh arena. Mereka mengira bakal ada pertarungan yang seru. Penonton menantikan duel yang mendebarkan. Harga diri Kuyungho terasa diremehkan, dan dia pun berteriak dan keras. Dia mengatakan kalau dia tidak akan menggunakan energi dalam. Tetapi reaksi penonton terbalik. Seketika suasananya hening. Mereka berbisik, ini akan menjadi pertarungan yang membosankan.
Muguk tentu sudah mengira hal itu akan terjadi. Bagi dirinya, Puyung Ho menggunakan energi dalam atau tidak bukanlah tandingannya. Kemudian, Puyung Ho mengangkat pedangnya sembari berkata, "Pedangku akan menebas apapun yang ada di hadapannya." Untuk yang kedua kalinya, Puyung Ho diremehkan. Muguk berkata kalau dia tidak perlu mengangkat pedangnya untuk mengalahkannya. Semua orang tertawa kembali mendengar Puyung Ho sangat diremehkan. Dengan rasa marah telah diremehkan, Puyung Ho maju menyerang. Namun semua serangan itu mampu Muguk hindari dengan sangat-sangat mudah. Puyung Ho menyerang lagi dengan rasa marah, tetapi kali ini Muguk menyerang balik. Muguk memukulnya dengan keras. Pukulan bertubi-tubi terus dilancarkan. Puyung Ho tidak berkutik. Darah berceceran di mana-mana. Darah keluar dari mulut Puyung Ho. Puyung Ho jatuh ke tanah. Namun belum sempat tersungkur ke tanah, Muguk masih belum selesai. Dia meraih tangan kanan Puyung Ho. Tangan itu langsung dipatahkan dengan mudah. Tangan kanan Puyung Ho hancur seketika. Puyung Ho sendiri berteriak kesakitan. Dia merintih terkapar di tanah. Semua penonton yang melihat tercengang melihat kebrutalan Muguk. Tidak ada sorakan, hening seketika. Tiba-tiba pemimpin Heavenly Demon berbicara, "Sesuai perkataanku, aku akan mengabulkan permintaanmu." Muguk berenung sejenak. Semua orang pasti akan meminta pedang atau teknik rahasia. Namun di luar dugaan, Muguk meminta hal sepele, berburu bersama ketua Heavenly Demon, ayahnya. Tentu saja ayahnya tidak menolak. Mereka dijadwalkan berangkat besok pagi. Setelah itu, ayah Muguk pergi meninggalkan tempat tersebut. Semua orang, termasuk Puyung Ho, tidak memahami mengapa Muguk meminta hal remeh seperti itu. Puyung Ho sempat menghinanya sebelum dibawa pergi. Waktu berlalu, dan kita pindah ke ruangan Muguk. Dia masih tidak percaya bahwa ia berhasil kembali ke masa lalu. Dia tidak melupakan tujuannya. Namun, permasalahan yang dihadapinya sekarang adalah keberadaan Hua Mogi yang masih belum pasti di mana posisinya. Jika bertindak ceroboh dengan mencari jejak Hua Mogi, itu sama saja dengan menjadikannya target utama mereka, menarik perhatian yang tidak diperlukan. Kabarnya, setelah Hua Mogi menghabisi 3 individu terkuat di dunia, ia langsung menghilang tanpa jejak. Tidak ada informasi yang pasti mengenai di mana dirinya saat itu. Muguk saat ini masih terbatasi oleh minimnya informasi. Satu-satunya cara untuk mengatasi situasi ini adalah dengan menjadi yang terkuat. Itu yang saat ini terlintas dalam pikirannya. Kemudian datang seorang masuk ke ruangan. Dia adalah Li An, pengawal pribadinya. Li An adalah sosok yang gendut. Tubuhnya yang gendut ini ada penyebab di baliknya. Tubuh gendutnya ini, itu adalah efek samping dari teknik petrifaction. Itu adalah termasuk teknik unik. Dengan menggunakan teknik ini, penggunanya dapat memiliki kemampuan kulit sekeras batu untuk sementara. Meski begitu, di masa depan, Li An mati. Di suatu peristiwa, Hua Mogi menyerang Muguk. Li An berhasil melindunginya. Naasnya, Li An mati di tempat. Itulah penyebab Li An mati. Li An sekarang berdiri di hadapannya. Muguk menyadari bahwa Li An begitu berharga baginya. Muguk menyadari pengorbanan Li An begitu berharga. Jika dia tidak menggunakan teknik itu, Li An dijamin akan menjadi sosok wanita cantik. Dari luar, Li An tidak kelihatan bersedih, tetapi Muguk memahami kesedihan akibat sebuah penghinaan. Karena itu, Muguk berjanji dalam hatinya suatu saat akan menghilangkan efek teknik tersebut. Di lain sisi, Li An menyadari tingkah Muguk agak aneh hari ini. Sayangnya tidak tahu alasannya kenapa. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat, tepat seperti yang kalian pikirkan. Mereka mencari koki yang memberikan racun. Di hadapan semua juru masak, Muguk langsung bertanya dengan tegas, "Kenapa kau meracuni masakanku?" Tak disangka, seseorang langsung membela diri secara spontan. Seketika itu, Muguk tahu siapa pelakunya. Dengan sedikit tekanan, orang itu langsung sujud dan meminta maaf. Dia diketahui memiliki hutang akibat kecanduan judi, sehingga dia gelap mata demi uang. Dia rela berkhianat. Dia juga mengaku bahwa Puyung Ho yang menyuruhnya. Tanpa basa-basi dan tanpa mencaci maki, Muguk seketika menyembelihnya seperti kambing. Semua koki terkejut dan ketakutan, bersujud sambil berjanji bahwa hal seperti ini tidak akan terulang kembali. Ketua juru masak tersebut menyatakan akan bertanggung jawab. Namun jawaban Muguk cukup cerdas. Orang lain yang sengaja melakukan pengkhianatan, kenapa kau harus tanggung jawab? Muguk tidak berbicara panjang lebar. Ia masih percaya pada mereka sebagai juru masak. Karena setelah ini dia meminta dibuatkan makanan untuknya. Singkatnya, waktu berlalu. Pada pagi hari, seperti yang dijanjikan, mereka berdua pergi berburu. Dulu Muguk hidup sebagai gelandangan, sehingga dia memiliki pengalaman berburu. Dia tahu betul apa yang harus dibawa. Nanti kalian akan tahu sendiri apa yang dia bawa.
Namun di mata ayahnya, barang bawaan itu sangat merepotkan. Dia juga berencana buru-buru cuma 1 hari. Kemudian mereka memasuki hutan. Di sana, Moguk memberitahukan sesuatu. Dia telah menyembunyikan kemampuannya. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya telah menguasai teknik Sparring Sword sepenuhnya. Teknik yang hanya diwariskan pada garis keturunan Heavenly Demon. Ayah Moguk yang mendengar hal itu tiba-tiba menyerangnya. Untungnya, Moguk berhasil menghindar. Jika tidak, pipinya akan berlubang. Dari sudut pandang Moguk, ayahnya adalah orang yang kejam dan berhati dingin. Dia melakukan itu hanya untuk menguji, memastikan apakah Moguk benar-benar menguasai teknik tersebut. Setelah kejadian itu, ayah Moguk tidak menyangka bahwa anaknya bisa mempelajari teknik itu di usianya yang masih muda. Itu patut diapresiasi. Begitu kata ayahnya. Kemudian Moguk bertanya, dari mana dia mempelajari cara berburu. Sang ayah menjawab bahwa dia belajar dari kakaknya. Moguk terkejut karena dia baru tahu bahwa dia memiliki paman. Sang ayah berkata lagi, sekarang dia sudah tidak ada. Ketika dia masih seumuran denganmu, aku membunuhnya. Mendengarnya, Moguk tidak terkejut. Duel antar saudara demi menjadi pemimpin Heavenly Demon sudah hal lumrah. Ditambah di kehidupan sebelumnya, Moguk melihat banyak sekali pemimpin yang membunuh saudaranya sendiri. Moguk juga menyadari demi dirinya, makanya diadakan kompetisi duel tadi. Dan dikatakan kakaknya sangat brutal. Dia bisa membunuh Moguk dengan mudah. Singkatnya, mereka melanjutkan pemburuannya. Mereka naik ke atas tebing, dan situ ayah Moguk sudah mengetahui bahwa jauh di depan mereka ada hewan buas. Ayahnya pun mengajarkan sebuah teknik untuk merasakan keberadaan makhluk hidup. Berkat teknik yang diajarkan, Moguk berhasil merasakan keberadaan hewan buas tersebut, termasuk jenisnya. Singkatnya, mereka berhasil membunuh babi liar tersebut dan menjadikan bahan makan malam. Barang bawaan yang mendapatkan tadi ternyata berguna untuk memasak. Ada juga yang bisa digunakan sebagai tempat duduk untuk ayahnya. Waktu itu Moguk sedikit berbohong, mengatakan bahwa dia mempelajari cara memasak dari buku. Padahal sebenarnya ia sudah sangat berpengalaman. Di sana, ayah Moguk bertanya mengapa Moguk memintanya untuk berburu bersama. Moguk menyampaikan 2 alasan. Pertama, dia ingin mempelajari hal baru dari ayahnya agar semakin kuat. Alasan kedua, dia ingin menghabiskan waktu bersama ayahnya. Moguk merasa cukup puas jika bisa mempelajari teknik seni bela diri Heavenly Demon. Namun, alasan kedua adalah sebuah kebohongan. Sebenarnya, yang dia inginkan adalah teknik Nine Climates Demonic Art. Dia harus mempelajarinya dan menguasainya lebih dari ayahnya. Di masa depan, ayahnya yang telah menguasai teknik itu terbunuh oleh Hua Mogi. Teknik itu adalah yang terkuat dan satu-satunya yang bisa mempelajarinya cuma untuk ketua Heavenly Demon. Moguk berujar dalam hatinya, semua yang aku lakukan bukan untukmu ayah, melainkan untuk diriku sendiri, untuk tujuanku. Waktu berlalu, pagi pun tiba. Moguk bersiap untuk pulang. Tetapi siapa sangka, ayahnya yang tadinya berencana berburu hanya untuk 1 hari, mengajaknya untuk berburu lagi. Mereka tidak akan pulang sebelum menemukan harimau. Tentu saja, Moguk merasa sedikit senang karena ayahnya tampak menikmati kegiatan berburu ini. Singkatnya, mereka telah menemukan target buruan. Jarak buruan sekitar 90 meter, lebih jauh dari sebelumnya. Untuk mengetahui keberadaannya, Moguk diajarkan seperti sebelumnya. Namun kali ini, Moguk berhasil meningkatkan penguasaan teknik tersebut. Dari jarak sejauh ini, Moguk berhasil menemukan keberadaan harimau. Ayah Moguk tidak menyangka dia bisa mempelajari tekniknya secepat ini. Ia pun menyuruh Moguk untuk terus mengembangkan teknik itu, karena itu sangat berguna. Singkat cerita, pada malam hari, mereka berdua minum alkohol bersama. Moguk berbohong bahwa dia tidak suka minum alkohol dan belum terbiasa. Padahal kenyataannya, dia sudah terbiasa. Dia sudah biasa. Dia berkata, baginya tidak suka minum alkohol tidak masalah. Yang terpenting adalah memiliki hati yang kejam dan keras, ucapnya. Perkataan Moguk itu langsung direspon ayahnya. Memiliki hati yang kejam dan keras? Apa kau bisa membunuh orang tuamu sendiri demi menyelamatkan nyawamu? Moguk menjawab kalau itu tidak mungkin. Dia tidak akan bisa membunuh ayahnya sendiri. Tetapi ternyata perkataan Moguk barusan sebuah kebohongan. Dia berkata dalam hatinya, jika itu terjadi dan punya alasan kuat, dia akan melakukannya. Dia akan membunuh ayahnya sendiri demi melindungi nyawanya dan demi tujuan awal kembali ke masa lalu. Waktu berlalu begitu saja. Setelah berburu kemarin, Moguk sering berlatih. Seperti saat ini, dia berlatih teknik yang diajarkan ayahnya kemarin. Kini, dia sudah bisa mengalirkan energi dalam tubuhnya menjadi 4-5 garis. Berbeda dengan sebelumnya, yang hanya bisa 2 garis. Dengan menguasai teknik ini sepenuhnya, Moguk ingin bisa mengalirkannya hingga 10 garis.
dia menyadari bahwa jika berhasil, dia akan dapat mengetahui lokasi musuh dengan mudah. Di sisi lain, Moguk juga menyadari bahwa teknik ini masih jauh dari cukup untuk mengalahkan Huamogi. Ayahnya yang jauh lebih kuat, bahkan mati akibat Pavilion diserang. Pavilion atau Pavilion Heavenly Demon adalah sebuah tempat yang dijaga oleh orang-orang terkuat. Di dalamnya terdapat 9 entitas mengerikan, termasuk 8 Demon Supreme. Pemimpin mereka adalah One Slash Supreme dari arah utara, yang dikenal sebagai Demonic Swordman. Dari arah selatan, ada Heaven Bladesman yang memimpin para Demonic Bladesman. Di timur, Iron Fist yang dipimpin oleh Undefined Fist Demon. Dari barat, Sorcerer Demon dikenal sebagai Soul Eating Demon, pemimpin Demonic Sorcerer. Di timur laut terdapat Penseless Swordman yang dipimpin oleh Evil Smile Demon. Sementara di tenggara ada Drunken Swordman, sekelompok pejuang yang selalu dalam kondisi mabuk, termasuk pemimpin mereka Demonic Drunken. Di barat daya, Poison Fangs yang ahli dalam berbagai racun, dipimpin oleh Poison Kings. Terakhir, di barat laut ada Krejimong yang tergila-gila pada ajaran Demonic Buddha. Itulah 8 Demonic Supremes. Dulu Moguk pernah berpikir bahwa musuh menyerang dari luar. Namun sekarang Moguk menyadari bahwa di antara 8 Demon Supremes ada yang sengaja membiarkan Huamogi masuk. Dengan kata lain, ada pengkhianat di antara mereka. Pengkhianat ini mungkin lebih dari 1 orang setelah kematian pemimpin demonik, yaitu ayah Moguk. Tidak ada satupun dari 8 Demonic Supremes yang berniat untuk membalas dendam. Mereka malah menghapus keberadaan ayah Moguk tanpa rasa balas kasihan. Meski begitu, Moguk ini tidak lagi mempermasalahkannya. Dia menganggap semua adalah pengkhianat. Meskipun peristiwa itu masih terasa jauh, rasa bencinya terhadap mereka semakin mendalam. Moguk ingin memusnahkan mereka, tetapi dia tahu bahwa itu adalah tindakan bodoh dan ceroboh. Untuk saat ini, Moguk memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini. Dia akan menggunakan kekuatan dan ambisi mereka untuk mencapai tujuannya, merancang langkah dengan hati-hati sambil menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam dan menghabisi semuanya.